Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galvin Citra Pandian Nugraha dengan nomor NPM 23711051014. Saya dari kelas D, mata kuliah teori bahasa dan automata. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembelajaran saya mengenai materi pohon penurunan yang ada di K4. Jadi, biasanya saya belajar Biasanya saya belajar menggunakan AI untuk memulai pembelajaran karena menggunakan AI saya akan mendapatkan informasi-informasi. Untuk mencari informasi saya menggunakan AI. Nah, oke, di sini eh, materi terkait pohon penurunan. Jadi, apa itu pohon penurunan? Pohon penurunan itu dalam bahasa Inggris sering disebut first tree atau derivation tree, adalah representasi grafis dari proses penurunan suatu string dalam tata bahasa formal, khususnya tata bahasa bebas konteks CFG. Pohon ini menunjukkan bagaimana sebuah string dibangun dari simbol awal tata bahasa dengan menerapkan aturan produksi secara berulangan. Fungsi pohon penurunan itu visualisasi persaing. Pohon penurunan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah string diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sesuai dengan aturan tata bahasa. Lalu ada eh, analisis sintaksis. Pohon penurunan digunakan dalam analisis sintaksis untuk menemukan apa suatu string ini valid menurut suatu tata bahasa tertentu. Struktur data. Pohon penurunan dapat digunakan sebagai struktur data untuk mewakili struktur sintaksis dari sebuah kalimat atau program. Komponen pohon penurunan itu apa aja? Jadi dalam komponen pohon penurunan itu ada simpul node, akar root, cabang atau edge. Nah, simpul node itu setiap simpul itu mewakili sebuah simpul dalam tata bahasa, baik itu simbol non terminal maupun simbol terminal. Lalu akar root itu simbol paling atas dari pohon yang mewakili simbol awal dari tata bahasa. Lalu ada cabang atau edge, garis yang menghubungkan antara simbol induk dan anak, menunjukkan penerapan aturan produksi. Contohnya, nah, misalkan kita itu memiliki tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi berikut. S mempunyai A, S, B, S mencari E. Nah, kita ingin membuat pohon penurunan untuk string A, A, B, B, A. Nah, di sini cara membaca pohon penurunan itu seperti apa? Nah, jadi cara membaca pohon penurunan itu mulai dari akar S. Setiap cabang menunjukkan penerapan aturan produksi. Misalnya cabang dari S ke AS dan B menunjukkan penerapan aturan produksi S menuju ASB. Daun dari pohon, simbol yang tidak memiliki anak adalah simbol terminal dari string yang dihasilkan. Nah, penerapan pohon penurunan itu ada kompilator, yaitu pohon penurunan digunakan untuk menganalisis sintaksis program dan membangun struktur data yang mewakili program tersebut. Lalu di sini ada pengenalan bahasa alami. Nah, bahasa alami ini yaitu pohon penurunan digunakan untuk menganalisis struktur kalimat dalam bahasa alami. Selanjutnya ada verifikasi perangkat lunak, di mana pohon penurunan ini dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu program. Nah, apa aja sih konsep yang terkait? Nah, ada tata bahasa bebas konteks yaitu CFG, lalu parsing, lalu ambiguitas. Nah, kesimpulannya itu pohon penurunan ini adalah alat yang sangat berguna dalam ilmu komputer, terutama dalam bidang kompilasi, pengenalan bahasa alami, dan verifikasi perangkat lunak. Pohon penurunan ini memberikan representasi visual yang jelas tentang struktur sintaksis dari suatu string, nah, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis dan manipulasi string tersebut. Apakah Anda ingin eh, Lalu biasanya setelah saya mendapatkan informasi dari AI, saya akan mencari di YouTube. Nah, misalnya di sini saya ingin mencari dari channelnya Fitria TLM. Ini adalah dosen Teknik Informatika Dharma Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Kali ini kita akan membahas tentang pohon penurunan, di mana materinya adalah tata bahasa bebas konteks, parsing, dan ambiguitas. Pada tata bahasa bebas konteks, bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan, ya, atau hasilnya ini, maka pada tata bahasa bebas konteks atau context free grammar, selanjutnya kita sebut sebagai CFG atau CFG, tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Jadi ini tidak ada, yang kita lihat hanya di alfa. Oke, kita lihat aturan produksinya ya. Ini aturan produksinya alfa menghasilkan beta. Batasan hanyalah ruas kiri, berarti hanya di alfa patokannya, ya, adalah sebuah simbol variabel. Selebihnya betanya silahkan, bisa variabel, bisa terminal. Kita lihat contoh aturan produksinya yang termasuk dalam CFG. Di sini ada B variabel menghasilkan T, D variabel, E terminal, F variabel, dan G terminal. Kemudian ada D menghasilkan B variabel, C terminal, D variabel, dan E terminal. Oke, seperti halnya pada tata bahasa reguler, ya, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam suatu atau sebuah bahasa. Seperti kita ketahui pada saat menurunkan suatu string, ya, simbol-simbol variabel ini, ya, akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan dari string tersebut. Jadi ini nanti variabel dia akan menurunkan menjadi terminal supaya bisa terbaca untainya. Oke, kita lihat di parsing. Parsing di sini sebuah pohon atau tree adalah suatu graph terhubung tidak sirkuler, ya, yang memiliki satu simpul, ya, disebut akar. Dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Oke, jadi namanya pohon ya, turun ke bawah, ke kanan, ke kiri, dia bisa. Oke, pohon penurunan atau derivation tree atau parsing tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string. Ya, di sini kalimatnya adalah untai. Dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Di setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Oke, kita lihat ya. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksinya, di sini ada S, ya, menghasilkan A variabel, B variabel. Oke, identitasnya sudah terlihat ya. Kemudian ada A variabel, ada B variabel. Ini aturan bebas konteks. Jadi patokannya ada di alfa. Oke, sudah kita dapatkan turunannya. Kita akan menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untainya ini. A, B, B, B. Semuanya dalam bentuk terminal. Jadi yang boleh diturunkan adalah miliknya S, ya, itu ke terminal-terminal. Pada pohon penurunan tersebut simbol awal ya menjadi akarnya. Akarnya siapa di sini? Akarnya adalah si S. Oke, kita lihat. Oke, ini aturan produksinya kita turunkan. S menurunkan A, B variabel. Oke, yang bisa diturunkan yang variabel ya. Oke, A-nya kita lihat. Ini A, B. A-nya menurunkan siapa? A terminal, A variabel. Oke, di sini ya. Ini yang pertama atau A. Yang bisa diturunkan A lagi, berarti di sini atau A. Oke, kemudian B. B-nya menurunkan siapa? B variabel menurunkan B terminal, B variabel. B terminal, B variabel. Kemudian yang bisa menurunkan lagi siapa? Ini B, turunkan B. Oke, B terminal, B variabel. Untainya tadi mintanya berapa? Untainya minta ya A, B, B, B. Berarti kalau di sini ya yang jadi pertanyaan, Bu, itu hanya satu. Kenapa di sini dua kali? Ya untainya, ya untai yang dipinta adalah A, B, B, B. Oke, terakhir B variabel di sini
Ya, B-nya menurunkan atau B. Berarti di sini dia dapat B. Oke. Sesuai dengan untai yang diinginkan. Kita lihat proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara ya, penurunan terkiri atau penurunan terkanan. Ya, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Ini kalau dia prosesnya lewat turunnya yang ke kiri. Kemudian kalau yang ke kanan, maka simbol variabel kananlah yang diperluas terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Misalkan kita lihat di sini tata bahasa bebas konteksnya adalah S menurunkan A terminal, A variabel, S variabel atau A. Kemudian A-nya di sini menurunkan S variabel, B variabel, A variabel atau BA terminal. Untuk memperoleh untai AABB AA dari tata bahasa bebas konteks di atas, simbol ini kita baca menurunkan. Oke ya. Oke, kita coba penurunan terkiri. Terkirinya berarti S, ini akarnya ya, menurunkan A, terminal A, variabel S, variabel. Oke, ini didapat ya. Oke, kemudian di sini ada lagi terkirinya mana? Berarti terkirinya milik A ya, milik A. Ini terkanannya. Seperti itu. Kemudian kita lihat A ya. Ini yang milik ini sudah kita keluarkan, taruh ya menurunkannya. Kemudian di sini ada SB. Ya, turunan A itu ada S, B, A. S. Ya, ini kan S miliknya kiri, jadi kita letakkan. Oke. Kemudian turunannya lagi, ini yang di atas. Ya, turunan S itu ada siapa? Ya, ada A ya, ada A. Berarti kita buatkan terminal-terminalnya, kemudian kita susun sehingga mendapatkan turunan terkiri. Begitu juga penurunan terkanan. Terkanannya berarti selesaikan dulu AS ya, ini dari S, kemudian A terminal A variabel S, kemudian turunan A-nya siapa gitu ya, atau turunan S-nya siapa gitu. Ada A, kemudian A terminal A variabel ya, ini A terminal A variabel. Kemudian ada lagi A terminal S B A gitu ya, ini ya. Kemudian ada lagi A S B A. Oke, kemudian kita sudah dapatkan di sini terminalnya saja ya, AA BB AA. Itu untainya untuk yang terkanan ya. Yang terkiri pun hasilnya akan sama ya. Turun ke kanan ke kiri berarti ini identitasnya milik siapa untuk penurunan terkiri terkanan sesuai untuk studi kasus yang mana. Oke. Kemudian kita ada submaterinya adalah ambiguitas. Ambiguitas di sini atau kedua-artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda. Untuk memperoleh untainya kita lihat di sini ya. Ada S menurunkan atau menghasilkan A variabel atau B variabel. Turunan A-nya itu A variabel A terminal, kemudian B-nya A terminal. Dari seperti ini sudah kelihatan dia ambigu. Oke ya, kita lihat. Untai A, ya kita akan mendapatkan untai A saja. Maka ya kita keluarkan saja sini S menurunkan A menurunkan A, kemudian S menurunkan B, B menurunkan A. Ya, ini salah satu contoh dari ambigu. Ya, kita lihat kalau contoh kasusnya di sini. Ya, contoh lainnya ada S, ya menurunkan S, BS, S variabel, B terminal dan S variabel, atau S variabel, C terminal, S variabel atau A. Oke, berarti kuncinya di sini hanya B terminal, C terminal dan A. Kita buat untainya
untuk A, ya, untainya untuk A. Ya, tapi kita buat dua cara penurunan. Oke ya, turunan pertama kita mulai dari SBS, kemudian turunan kedua kita mulai dari SCS yang menginginkan hasilnya atau nanti hasil akhirnya adalah sama. Kedui artian. Oke, kita lihat ya, ini penurunan terkanan, ini penurunan terkiri. Kita buat yang terkanan adalah ya S yang sebelah kanan, ya, tetapi yang pertama kita buat yang SBS. Ya, turunannya kita turunkan setelah SBS miliknya dari akar si S, kemudian yang ada variabel lagi SCS untuk menurunkan siapa? Oh, S-nya ternyata AA ya. Jadi di sini ada A, B, A, C, A. Sama juga seperti ini. Ini kalau yang pertama yang kita turunkan adalah SCS, ya, maka setelahnya terkirinya kita buat penurunannya adalah SBS. S yang di sini hanya menurunkan ke A, maka hasilnya pun akan menjadi A, B, A, C, A. Yang kita baca adalah untai dengan huruf terminal. Inilah yang disebut dengan ambiguitas. Oke, kita lihat dari untai yang sama A, B, A, C, A dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa konteks tersebut ambigu gitu ya. Ini berbeda penurunannya, tapi dia menjadi ambigu. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Oke ya. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu. Ya, baik bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Ya, bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi ya atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu seperti ini ya. Ya, walaupun terkanan terkiri dia hasilnya menjadi sama. Oke, untuk pohon penurunan sampai di sini materinya. Oke, teman-teman bisa baca lagi. Oke, saya kira cukup saya belajar dari sumber YouTube dan AI. Karena menurut saya penjelasan Ibu ini sangat jelas. Ini dosen dari Dharma Jaya. Sangat-sangat jelas dan mudah dimengerti. Jadi begitulah cara belajar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.